Dendam Kembang Desa. Dusun itu adalah sebuah permata tersembunyi yang terletak di antara perbukitan hijau dan sungai yang mengalir jernih. Udara di sana selalu sejuk, membawa aroma tanah basah dan bunga-bunga liar. Di tengah ketenangan itu, hiduplah seorang gadis bernama Ayu. Ia bukanlah sekadar gadis biasa, melainkan kembang desa yang kecantikan dan kebaikannya telah menjadi buah bibir dari ujung dusun hingga ke dusun-dusun tetangga. Kecantikannya alami, tidak dibuat-buat. Kulitnya sawo matang yang sehat karena terpapar sinar matahari. Matanya bulat dan jernih seperti embun pagi, dan senyumnya begitu tulus, mampu menenangkan hati siapapun yang melihatnya. Setiap kali ia melintas, para pemuda akan berhenti sejenak dari aktivitas mereka. Mata mereka terpaku pada sosoknya yang anggun, membayangkan bisa mendampingi gadis sebaik dirinya. Namun, Ayu tak pernah membuka hati. Ia terlalu sibuk dengan tanggung jawabnya terhadap keluarga. Sejak ayahnya jatuh sakit beberapa tahun lalu, Ayu menjadi tulang punggung keluarga. Ia adalah anak sulung yang mengambil alih sebagian besar pekerjaan di ladang. Tangan yang seharusnya halus menjadi kotor oleh tanah. Namun ia tidak pernah mengeluh. Di pagi buta, sebelum ayam jantan berkokok, ia sudah bangun untuk menyiapkan sarapan dan bekal untuk keluarganya. Setelah itu, ia akan pergi ke ladang, memanggul cangkul di pundaknya, dan bekerja keras hingga matahari terbenam. Sore hari, ia masih menyempatkan diri mengajari adik-adiknya membaca dan berhitung. Kehidupannya sederhana, penuh dengan pengorbanan, namun ia menjalaninya dengan hati ikhlas. Kecantikan dan kebaikan hatinya yang tulus membuat semua orang mengaguminya, menghormati ketulusan dan kerja kerasnya, kecuali satu orang, Jarot. Jarot adalah bayang-bayang kegelapan di dusun Sukamaju. Ia adalah aib bagi desa, sosok yang selalu membawa masalah dan mencoreng nama baik desa. Tidak seperti pemuda lain yang memiliki ladang atau pekerjaan tetap, Jarot hanya menghabiskan waktunya di warung kopi, menghabiskan uang hasil memeras orang dan berkelahi. Matanya cekung dan tatapannya selalu kosong, kecuali saat memandang Ayu. Di mata Jarot, Ayu adalah objek nafsu yang harus ia miliki, bukan manusia yang harus dihormati. Ia selalu memandang Ayu dengan tatapan yang menjijikkan, penuh hasrat yang tak tersembunyi. Berulang kali ia mencoba mendekati Ayu, melontarkan kata-kata rayuan dengan paksa, namun selalu diacuhkan. Ayu akan memalingkan wajahnya. Langkahnya dipercepat, seolah sosok Jarot adalah kotoran yang menjijikkan. Penolakan itu tidak membuat Jarot menyerah, justru menyulut api amarah dan dendam di dalam hatinya. Jika aku tidak bisa memilikinya, maka tak ada seorang pun yang bisa, bisiknya suatu hari. Matanya menyala penuh kebencian. Kata-kata itu diucapkannya bukan sebagai ancaman kosong, melainkan sebagai sumpah yang akan ia tunaikan. Di suatu malam, bulan sabit memancarkan cahaya redup. Ayu baru saja selesai salat berjamaah di langgar kecil yang terletak di ujung dusun. Langkah kakinya terasa ringan, memancarkan kedamaian setelah beribadah. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang dikelilingi rimbunnya pohon bambu. Suara jangkrik bersahutan menambah kesan syahdu malam itu. Namun, di tengah perjalanan pulang yang sepi, ia merasakan ada sesuatu yang janggal. Hawa dingin tiba-tiba menyergap, dan suara jangkrik seolah berhenti. Sebuah bayangan aneh muncul dari balik pohon, seolah mengikutinya. Jantungnya berdebar kencang, firasat buruk mulai merayap di benaknya. Langkahnya dipercepat, namun bayangan itu juga semakin mendekat. Tiba-tiba,
Sebuah tangan kasar membekap mulutnya dari belakang. Jeritan Ayu tertahan dan kegelapan menelannya. Jarot telah menunggunya, bersembunyi di balik semak-semak, siap melampiaskan segala amarah dan nafsunya yang tak terkendali. Ia menyeringai puas saat melihat Ayu tak berdaya dalam pelukannya. Ia tidak peduli lagi dengan siapapun. Ia hanya ingin memenuhi hasratnya yang sudah lama terpendam. Langit malam itu terasa lebih kelam dari biasanya. Awan hitam tebal menyelimuti bulan, seolah sengaja menutupi perbuatan keji yang akan terjadi. Bintang-bintang enggan muncul, menyaksikan kekejaman yang sedang menimpa Ayu. Hawa dingin menusuk tulang, membawa aroma lumpur dan air sungai yang pekat. Di sebuah gubuk tua yang tak terpakai di tepi kali, Jarot membawa Ayu. Udara di dalam gubuk terasa pengap dan bau apek. Lantai tanahnya dingin dan lembab, dan dindingnya terbuat dari bilah-bilah bambu yang sudah lapuk, tidak mampu meredam jeritan yang akan menggema. Jarot melempar tubuh Ayu ke sudut gubuk. "Jarot, kau lelaki bajingan," teriak Ayu. Suaranya menggema di seluruh ruangan, penuh dengan kemarahan, keputusasaan, dan ketakutan yang mendalam. Namun, teriakannya hanya disambut oleh tawa Jarot yang sadis dan penuh kemenangan. Dalam tatapannya, tak ada lagi kemanusiaan, hanya nafsu dan kebencian yang membara. Ia telah berubah menjadi monster. Ayu berjuang mati-matian, menendang dan memukul. Namun tenaganya tak sebanding dengan Jarot yang jauh lebih kuat. Air mata mengalir deras dari matanya, bukan karena cengeng, melainkan karena rasa sakit dan kehancuran yang tak tertahankan. Jarot tidak lagi peduli pada kemanusiaan. Ia melakukan perbuatan yang tak termaafkan. Ia merenggut kehormatan Ayu dengan cara yang paling keji. Setiap sentuhan Jarot terasa seperti belati yang menggores kulitnya. Setiap paksaan terasa seperti merobek jiwanya. Tubuh Ayu yang dulu mulus, kini penuh luka lebam. Pakaiannya robek tak karuan. Setelah nafsunya terpenuhi, Jarot berdiri, menatap Ayu dengan tatapan jijik dan dingin. Ia menyeringai, "Sekarang kau milikku," bisiknya dengan suara serak. Ia tidak menyisakan ruang untuk belas kasihan. Hawa di gubuk itu berubah menjadi dingin dan mencekam. Ayu yang sudah tak berdaya mencoba bangkit, namun tubuhnya terasa mati rasa. Ia menatap Jarot, dan di mata yang biasanya jernih itu kini menyala api dendam yang membara. "Bajingan," lirih Ayu. Suaranya bergetar, namun penuh tekad. "Kau akan mendapat balasan yang setimpal, bajingan." Kalimat itu ia diucapkan bukan hanya dengan bibirnya, tapi dengan seluruh jiwanya yang hancur. Jarot hanya tertawa. "Omong kosong," bentaknya, lalu ia mendorong tubuh itu hingga keluar dari gubuk. Kepala Ayu membentur bebatuan tajam yang ada di tepian kali. Seketika itu juga, kesadaran Ayu menghilang. Pendaran cahaya di matanya perlahan redup, dan napasnya menjadi semakin lemah. Di momen-momen terakhirnya terasa lambat, ia melihat wajah Jarot yang menyeringai sambil mencekik lehernya. Dan kemudian hawa dingin yang perlahan mengambil alih tubuhnya yang sudah tek bernafas. Pagi harinya, kabut tebal masih menyelimuti desa. Seorang warga yang hendak mencuci pakaian di kali tiba-tiba terhenti. Matanya membelalak terkejut. "Talong, Miat, talong," jeritannya memecah keheningan pagi yang sunyi. Di tepi kali tergeletak tubuh Ayu yang kini tak bernyawa. Kembang desa yang layu sebelum mekar sepenuhnya. Seluruh desa berduka, namun tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya bisa menduga-duga. Tragedi ini menjadi luka yang menganga,
mengubah wajah dusun selamanya. Berita kematian Ayu menyebar dengan cepat, menjadi berita terburuk yang pernah menimpa dusunnya. Kerudung kesedihan menyelimuti seluruh warga. Banyak yang meneteskan air mata, tidak percaya bahwa gadis secantik dan sebaik Ayu harus berakhir tragis. Insting warga segera menunjuk ke satu orang, Jarot. Namun, tak ada bukti kuat yang dapat menjeratnya. Terlebih pada masa itu, sangat sulit untuk menghubungi pihak berwajib yang berada di kota. Tidak ada saksi mata, dan Jarot cukup licik untuk membersihkan jejaknya. Jarot awalnya merasa lega. Ia pikir ia telah lolos dari kejahatan keji yang dilakukannya. Ia kembali ke kehidupannya yang tidak berguna, meskipun kini dengan sedikit kecemasan. Tapi, ketenangan itu tidak bertahan lama. Beberapa hari setelah kematian Ayu, dusun itu mulai diteror oleh kejadian-kejadian aneh yang tak masuk akal. Suara tangisan wanita yang pilu dan menyayat hati sering terdengar di malam hari, seolah-olah arwah Ayu masih berkeliaran mencari keadilan. Tangisan itu tidak hanya terdengar di satu tempat, melainkan seolah-olah mengelilingi seluruh dusun. Gubuk tua di tepi kali, tempat tragedi itu terjadi, kini diselimuti kabut tebal yang dingin. Bahkan di siang hari yang terik, warga yang lewat akan merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Jarot, yang biasanya sombong dan tak kenal takut, kini mulai hidup dalam ketakutan. Tidurnya tidak pernah nyenyak. Ia dihantui oleh bayangan Ayu yang terus muncul dalam mimpinya. Dalam mimpi-mimpinya, Ayu tak lagi cantik. Wajahnya pucat pasi, rambutnya tergerai acak-acakan, dan matanya merah menyala, memancarkan kebencian yang mendalam. Ia selalu mengulurkan tangannya, mencoba meraih Jarot. Namun, Jarot selalu terbangun sebelum Ayu berhasil menggapainya. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Setiap malam, Jarot berjuang melawan teror dalam mimpinya, namun ia tak bisa lari. Ketakutan Jarot mencapai puncaknya pada suatu malam, saat ia melihat bayangan Ayu di cermin kamarnya. Ia sedang merapikan rambutnya yang berantakan, ketika tiba-tiba di pantulan cermin, ia melihat sosok Ayu berdiri di belakangnya. Wajahnya pucat, matanya kosong, namun penuh dendam. Wajah Jarot pucat pasi menelan ludah. Rasanya seperti menelan kerikil tajam yang menggores tenggorokannya. Ia menoleh ke belakang, namun tidak ada siapa-siapa. Ia kembali menatap cermin, dan sosok Ayu masih ada, seolah mengejeknya. Jarot berteriak histeris, melemparkan cermin hingga pecah berkeping-keping. Jarot tahu Ayu telah kembali. Kali ini bukan untuk memohon, melainkan untuk menuntut balas. Ia tidak lagi bisa bersembunyi. Hawa dingin yang menusuk, tangisan pilu di malam hari, dan bayangan di cermin adalah pengingat bahwa kejahatan yang ia lakukan tidak akan pernah terlupakan. Ia adalah buronan dari alam lain, dan Ayu adalah hakim yang akan menjemputnya. Ketakutan itu terus menggerogoti Jarot dari dalam, membuatnya perlahan-perlahan kehilangan akal sehat. Jarot duduk gemetar di sudut kamarnya yang gelap, keringat dingin membasahi dahinya. Hawa dingin yang menusuk seolah-olah berasal dari dalam, merasuk ke tulang-tulangnya. Lampu minyak yang remang-remang berkedip-kedip, seolah-olah berjuang untuk tetap hidup, namun kemudian mati total. Ruangan menjadi gelap gulita. Jantung Jarot berdegup kencang, memukul-mukul dadanya seperti genderang yang ditabuh dengan keras. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang menyeret terdengar, perlahan menuju ke arahnya. "Jarot, kau bajingan," sebuah bisikan yang mengerikan
terdengar. Suara itu adalah suara Ayu, namun kini dipenuhi kebencian. Seperti suara ribuan setan yang haus darah. Ketakutan Jarot berubah menjadi kepanikan. Ia mencoba berteriak, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Ia mencoba lari, namun kakinya terasa berat, seolah tertahan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Sebuah cahaya redup muncul dari sudut ruangan, menyoroti sosok Ayu yang kini sangat menyeram. Wajahnya pucat pasi, rambutnya tergerai tak karuan, dan matanya merah menyala, memancarkan kebencian. Jarot hanya bisa menatap dengan ketakutan mendalam saat Ayu mendekat dengan langkah yang dipenuhi amarah. Jarot mundur perlahan hingga punggungnya membentur dinding dingin. Ayu mengangkat tangannya, dan perlahan kuku-kuku itu terlihat berkilauan siluyala dilapisi perak. Ayu menari di udara, mendekati wajah Jarot. Jarot menjerit, namun suaranya hanya terdengar seperti isakan yang parau. Kuku-kuku itu tidak langsung membunuh, sebaliknya, kuku itu mulai menggores wajahnya, meninggalkan jejak-jejak luka yang tipis namun perih dan menyakitkan. Jarot merasakan perih yang luar biasa, seolah-olah 1000 jarum menusuk kulitnya. Ia mencoba menutupi wajahnya dengan tangan, namun tangannya tak berdaya, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Ayu tidak hanya melukai fisik Jarot, ia juga melukai mentalnya. Bisikan-bisikan mengerikan terus menggema di telinga Jarot. "Kau bajingan, kau merusakku, sekarang giliranmu merasakan sakitnya." Bisikan itu terasa seperti cambuk yang menghantam jiwa Jarot, membangkitkan semua rasa bersalah dan ketakutan yang selama ini ia coba kubur. Ia mulai menangis histeris, memohon ampun, namun Ayu tak peduli. Air mata yang keluar dari mata Jarot terasa seperti api yang membakar wajahnya. Setelah cukup puas menyiksa Jarot secara fisik dan mental, Ayu kemudian mengangkat tangannya. Jarot melihat kuku-kuku itu tajam dan mengerikan. Ia tahu inilah akhir hidupnya. Ia mencoba melawan, namun tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Kuku-kuku itu menghujam, menembus jantung Jarot berkali-kali, mengakhiri hidupnya dengan cara yang sama. Mengerikannya dengan apa yang ia lakukan pada Ayu. Cairan merah mengalir dari luka tusukan, membasahi lantai. Dengan mata yang membelalak dan dengus napas-napas terakhirnya, Jarot melihat wajah Ayu yang kini tersenyum puas. Kematiannya begitu cepat, namun penderitaannya terasa seperti selamanya. Malam itu, di dusun, tak ada lagi tawa atau jeritan, hanya keheningan yang mencekam. Dan sosok arwah yang akhirnya telah membalaskan dendamnya. Pagi harinya, warga menemukan mayat Jarot di depan rumahnya. Wajahnya penuh luka dan matanya melebar ketakutan. Di dada Jarot terukir luka-luka tusukan yang mengerikan. Warga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, namun mereka yakin bahwa Jarot telah menerima karmanya. Semoga kisah Jarot ini menjadi pelajaran bagi semua orang, bahwa kejahatan akan selalu menemukan pembalasan, tak peduli kapan dan bagaimana caranya. Selesai.